Tuhan terima kasih. Terima kasih banyak ya Tuhan karena Tuhan mau menjadi juru selamat kami. Siapakah kami Tuhan? Manusia berdosa yang seharusnya binasa. Tetapi terima kasih untuk kedatangan-Mu di dalam dunia ini dan menyelamatkan setiap kami. Tuhan, ajar kami duduk tenang sebentar lagi ketika kami mendengarkan perkataan-perkataan firman-Mu. Tolong hamba-Mu Tuhan, untuk boleh juga menyampaikan apa yang Tuhan inginkan kepada jemaat-Mu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom, selamat pagi. Sudah sungguh senang sekali ketika kita sekali lagi diizinkan oleh Tuhan untuk boleh melalui dan merayakan masa Advent dan Natal. Pada Advent yang kedua ini saya diberikan kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan yang diberikan judul The Gift of Passion. Nah, saat ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Roma pasalnya yang ke-8, ayat yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Saya akan membacakannya di dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua ya. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah akan dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi di dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan dan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Bukan hanya mereka saja, tetapi yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah memohon untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sedemikian jauh pembacaan kita akan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau tanya sama setiap kita. Pernahkah di dalam kehidupan ini kita mengalami sebuah pergumulan atau penderitaan? Kalau saya tanya ini jawabannya apa, saudara? Tidak pernah, puji Tuhan, saudara. Tapi kayaknya tidak mungkin, tidak pernah. Ada sih orang yang tidak pernah mengalami pergumulan, orang mati, saudara. Sudah selesai. Tapi kita yang hidup pasti sedikit banyak akan mengalami pergumulan atau penderitaan di dalam kehidupan kita. Saudara, di dalam pelayanan saya yang sebelumnya, sebelum di sini, waktu saya praktek 1 tahun, saya bertemu dengan seorang ibu, yang waktu itu ibu itu bekerja juga sebagai guru lah di sekolah Kalam Kudus. Saya melayani di gereja Kalam Kudus waktu itu, praktek 1 tahun di kota yang lain. Nah, ibu ini datang, saya mencoba untuk mengenal dia, orang Manado, saudara. Lalu orang Manado kan terkenal ekspresif gitu ya, lebih ekspresif daripada saya orang Jawa yang lebih pendiam begitu ya. Nah, dia cerita sama saya tentang pergumulan hidupnya, dan yang saya tidak sangka adalah pergumulan hidupnya ternyata cukup berat, saudara. Dia berkata seperti ini, Kak, waktu itu saya masih muda ya, saya sekarang juga masih muda. Kak, saya ini ngalami pergumulan. Apa, Bu? Dia bilang, anak saya itu dipanggil Tuhan, meninggal.
waktu dia masih kecil. Anaknya masih kecil, Saudara. Mungkin umur 5 atau 6, TK, B atau kelas 1 SD begitu. Anak satu-satunya lagi dipanggil Tuhan. Lalu sebagai seorang hamba Tuhan waktu itu saya mencoba untuk menghibur dia. Saya mencoba mendengarkan kisahnya dengan seksama. Saya mencoba memahami tangisnya. Saya mencoba untuk memperkatakan firman Tuhan yang baik bagi dia. Tapi saudara, yang saya tidak sangka adalah di dalam sebuah pembicaraan dia itu bertanya seperti ini. Kak, saya mau tanya. Ya silahkan. Dia bilang, dosa saya apa ya Kak? Kok anak saya itu sampai dipanggil Tuhan? Saya sudah melakukan bagian saya. Tapi dosa saya apa? Kok saya sampai dipanggil Tuhan? Saudara, kita paham ya, kalau orang sedang berada di dalam kesedihan, itu memang kadang-kadang kesedihan itu membawa dia pada kesimpulan-kesimpulan yang tidak mengenakan bagi dirinya. Sama ibu ini terbawa pada sebuah kesimpulan dengan bertanya, saya ini dosa apa ya? Nah pertanyaannya saudara, apakah pergumulan atau penderitaan yang terjadi di dalam kehidupan kita disebabkan karena dosa kita? Saudara? Jawabannya iya dan tidak. Pergumulan dan penderitaan bisa terjadi di dalam kehidupan kita karena memang dosa kita. Kita melakukan sebuah dosa yang akhirnya kita harus menanggung konsekuensi dari dosa itu. Tapi ada juga pergumulan yang memang hadir di dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan ada supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Dan ayat firman Tuhan yang kita baca tadi adalah sebuah ayat di mana kita diminta atau diajak oleh Rasul Paulus mengetahui bahwa iman dan pergumulan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Saudara, sampai hari ini kita masih hidup di dalam dunia yang sudah rusak. Kalau kita beriman kepada Kristus, sama kayak artinya kita melawan arus dunia ini, pasti ada pergumulan. Di dalam konteks Roma, saudara, kita melihat sebuah pergumulan yang berat dari orang-orang Kristen awal yang pada saat itu tinggal di Roma. Nah, karena pergumulan mereka begitu berat, maka kita melihat tadi Rasul Paulus berkata ya di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-18 untuk menghibur mereka. Rasul Paulus berkata demikian, aku yakin kok bahwa penderitaan yang ada zaman sekarang ini nggak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Rasul Paulus sedang ingin ngomong sama jemaat, kamu penderitaannya sekarang ini tidak akan bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang jauh lebih besar yang akan kamu terima dibanding penderitaanmu. Itu yang Rasul Paulus ingin katakan. Karena memang pada saat itu Rasul Paulus melihat jemaat ini sedang mengalami berbagai macam persekusi. Kita tahu ya dari sejarah gereja bahwa orang-orang Roma itu adalah orang-orang yang politeistik. Artinya menyembah banyak dewa. Dan mereka juga selain menyembah banyak dewa, mereka itu menganggap kaisar itu adalah salah satu figur yang harus mereka sembah. Nah, orang-orang Kristen yang ada di sana kebanyakan adalah mereka yang bertobat dari paham politeistik mereka. Awalnya mereka memang percaya banyak dewa, tapi setelah mereka percaya kepada Kristus, mereka menyatakan iman mereka dengan berkata, ini loh saya hanya percaya satu Tuhan saja yang benar, namanya Tuhan Yesus Kristus. Ya pasti menimbulkan banyak pertentangan lah. Orang-orang yang awalnya dekat dengan mereka jadi benci dan menjauh. Bahkan tidak hanya benci dan menjauh, jadi memfitnah. Tidak hanya memfitnah, jadi mempersekusi. Tidak hanya mempersekusi, malahan jadi membunuh. Saudara. Cerita yang terkenal adalah bagaimana cerita tentang Kaisar Nero. Di antara tahun 55 sampai 65, entah pastinya tahun berapa, tapi kota Roma itu sempat terbakar. Saudara. Sekitar 70-80% hangus, hampir habis. Itu disinyalir yang membakar adalah Kaisar Nero. Tapi Kaisar Nero mempersalahkan orang-orang Kristen. Dia bilang, ini loh yang bakar, ini orang-orang Kristen nih. Memang dia gak mau menyembah Kaisar, gak mau menyembah dewa, ya dialah pasti yang bakar. Akhirnya orang Kristen dipersekusi, bahkan dibunuh dengan cara yang begitu keji, saudara. Penderitaan yang mereka alami bukan karena mereka itu berbuat dosa, tapi karena Allah mengizinkan itu terjadi bagi hidup mereka untuk kemuliaan namanya. Di dalam kitab Injil, hal yang seperti ini disebut sebagai pikul salib Kristus, saudara. Pertanyaannya bagaimana dengan kita sekarang ini, saudara? Adakah kita mengalami pergumulan atau penderitaan, saudara? Kalau iya, saudara, maka yang harus kita lakukan adalah mari kita menilik dan menyelidiki hati kita masing-masing di hadapan Tuhan. Kita tanya, Tuhan, pergumulan dan penderitaan saya ini datang karena dosa saya, atau
pergumulan dan penderitaan ini datang karena Tuhan mau namamu dipermuliakan melalui pergumulan ini. Jika jawabannya adalah kita bergumul karena dosa kita, yang harus kita lakukan adalah kita minta ampun sama Tuhan. Dan percaya Dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Tuhan tidak akan tinggal kita meskipun kita sudah salah, tapi memang kita harus menjalani konsekuensinya. Tetapi jika pergumulan itu datang di dalam kehidupan kita karena Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya melalui hidup dan pergumulan kita, saudara, ingatlah bahwa Rasul Paulus pernah berkata, sebab penderitaan ringan kata Rasul Paulus. Padahal Rasul Paulus ini posisi ini dia dipersekusi sana sini, saudara. Tapi dia bilang, ya ringan aja sih penderitaan ini. Mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kenapa sih orang bisa bergumul? Kenapa sih orang bisa menderita di tengah-tengah dunia ini? Sudah jawabannya adalah jelas ya. Kalau kita kembali lagi di dalam kitab Kejadian, maka kita akan menemukan bahwa pergumulan dan penderitaan itu datang ke dalam dunia ini karena dosa yang telah sengaja dilakukan oleh manusia. Sehingga kita itu dilempar keluar dari Taman Eden dan menjadi orang pesakitan, saudara. Orang pesakitan artinya orang yang terhukum. Makanya orang-orang di dalam penjara seringkali disebut orang pesakitan. Kita menjadi orang yang terhukum dan hidup di tengah-tengah dunia ini bersama semua makhluk yang juga telah jatuh di dalam dosa. Tapi meskipun demikian, saudara, apakah Allah itu meninggalkan manusia? Tidak, saudara. Kita melihat bahwa di dalam kekristenan, Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa Allah itu datang ke dalam dunia melalui rupa Kristus yang menjadi hamba, mati di atas kayu salib untuk menebus hidup kita. Dia tidak tinggal kita, Dia datang supaya kita bisa diselamatkan, saudara. Luar biasa ya. Saya kalau merenungkan hal yang seperti ini kadang-kadang berkata sama Tuhan, Tuhan, siapa toh saya ini? Siapa toh manusia kok Tuhan itu sampai segitunya buat saya, buat kita semua. Bahkan kalau kita membaca penjelasan Rasul Paulus di ayat yang ke-24 dan ke-25, kita akan menemukan bahwa Rasul Paulus menjelaskan kita itu diselamatkan di dalam pengharapan. Maksudnya apa, saudara? Kapan sih orang itu diselamatkan? Orang itu mendapatkan keselamatannya ketika dia percaya dengan sungguh-sungguh Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan menerimanya di dalam hati. Pada saat lahir baru, orang itu telah menerima keselamatan yang dari Allah. Tetapi masalahnya keselamatan yang kita terima saat ini adalah keselamatan yang belum sempurna. Bukan keselamatannya yang belum sempurna. Tapi memang kita harus menunggu untuk disempurnakan. Kapan? Nanti. Pada saat hari penghakiman, Tuhan itu akan memuliakan kita. Tuhan akan memberikan keselamatan itu kepada kita secara sempurna. Dan kita akan menikmati kehidupan bersama dengan Bapa dan seluruh orang percaya selama-lamanya. Nanti Tuhan akan menyempurnakan keselamatan kita. Sebab itu Rasul Paulus menjelaskan bahwa yuk kita sama-sama berpengharapan akan keselamatan itu. Dia ngomong, ya kalau orang itu berharap untuk sesuatu yang dia sudah lihat, ya maka ngapain lagi dia berharap. Tapi Rasul Paulus berkata kita itu berpengharapan untuk sesuatu di depan, yang mulia, yang kekal, yang kita harapkan. Dan kita diminta untuk menantikannya dengan tekun, saudara. Itulah sebabnya, saudara, jikalau di dalam kehidupan ini kita masih mengalami segala pergumulan dan penderitaan, kita tuh jangan putus asa, jangan patah semangat, tapi kita harus belajar untuk bersabar dan bertekun di dalam pengharapan itu. Jangan sampai kesulitan, kesesakan, penderitaan di dalam dunia ini membuat kita kehilangan pengharapan itu. Jadi
di dalam masa Advent dan Natal ini kita kembali lagi diingatkan, saudara, bahwa Allah itu datang ke dalam dunia membawa pengharapan. Kita tidak seharusnya merayakan Natal dan Advent itu hanya perihal kelahiran dari Tuhan Yesus Kristus. Namun momen-momen ini juga harus mengingatkan setiap kita untuk kita itu terus bersabar dan bertekun di dalam pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua. Di dalam pengharapan yang telah disediakan bagi kita di dalam kekekalan. Saudara, Kristus lahir, mati, dan bangkit sebagai yang sulung yang dimuliakan oleh Allah. Dan kita pun yang percaya kepadanya, suatu hari kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Amin. Tetapi mari belajar setia di dalam perjalanan ini dengan sabar dan tekun, saudara. Mempersiapkan bagian ini saya teringat kisah papa saya begitu ya. Saya itu nggak lama sebenarnya ketemu sama papa saya, cuma sekitar 8 tahun 4 hari saja. Karena waktu itu setelah itu papa saya meninggal. Tapi di dalam pengenalan saya yang sederhana ini, saya melihat papa saya ini adalah sosok yang menurut saya cukup setia dengan Tuhan dan cukup berpengharapan di dalam Tuhan. Ketika saya tanya sama mama saya minta mama saya untuk menyaksikan tentang kisah hidup papa saya begitu ya. Karena saya nggak bisa tanya sendiri. Saudara. Saya udah coba tanya sih, Pak, dulu ceritanya gimana? Nggak jawab, saudara. Ya udah saya tahu berkembang aja lah. Saya tanya mama saya aja lah. Nggak lucu ya, berarti kurang latihan, saudara. Saya tanya mama saya, Mah, Papa tuh semasa hidup gimana? Lalu mama saya mulai menceritakan tentang kehidupan papa saya yang sedikit banyak saya juga lihat. Saudara, papa saya adalah seorang PNS yang kerja di kota kecil di dekat Kebumen, begitu Jawa Tengah ya. Dia mengajar sebagai guru SMA, guru biologi. Tapi karena kita tahu lah ya, sama-sama tahu kota kecil seperti itu, apalagi negeri, tidak ada concern terhadap pendidikan agama Kristen. Nah, maka ayah saya ini mengajukan diri sebagai volunteer untuk kemudian mengajar agama kepada anak-anak SMA, menceritakan tentang Kristus. Dia mengambil jam untuk ngajar, lalu kemudian di sela-sela waktu istirahatnya, misalnya dia datengin beberapa anak, dia tanya tentang kehidupannya dan lain sebagainya. Itu yang ayah saya lakukan tanpa bayaran, saudara. Lalu kemudian dia juga bergereja di gereja kecil dekat sekolahnya situ. Gerejanya kata mama tuh kecil sekali dan plafonnya itu dipenuhi dengan sarang laba-laba, kira-kira begitu ya. Kotor sekali, nggak ada koster di situ. Nah, papa saya sering datang hampir tiap hari untuk membersihkan dan merawat gereja kecil itu karena dia merasa dia memilikinya. Dan kalau Rabu mungkin ada temu doa, dia datang di sana. Kalau hari pas weekend, Jumat, Sabtu, Minggu dia pulang ke Solo, lalu kemudian dia tidak pernah, setahu saya tidak pernah melewatkan waktu untuk bergereja di tempat dia bertumbuh di kota Solo ini, sudah dia melayani di situ dan lain sebagainya. Tapi pada satu titik ayah saya itu sakit dan sakitnya parah, saudara. Karena dari sakit itu pada akhirnya dia meninggal begitu. Nah, ketika dia sakit, saudara, kata mama saya, ayah saya tidak pernah mengeluh tentang sakitnya. Mungkin dia tahan keluhannya di hadapan Tuhan. Dia nggak ngomong sama mama, dia ngomong sama Tuhan, dia berdoa. Tapi menurut mama saya, papa saya itu sering banget berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa orang malahan. Untuk pekerjaan Tuhan. Untuk supaya pelayan-pelayan Tuhan dikuatkan. Bahkan mama saya bilang sama saya bahwa papamu tuh nggak pernah ada rasa takut loh kalau dia meninggal. Papa percaya bahwa mama dan kamu pasti akan dirawat oleh Tuhan. Kenapa ayah saya bisa begitu, saudara? Karena saya percaya dia ngerti bahwa ada keselamatan, ada pengharapan yang diberikan bagi dirinya dan bagi istri serta anaknya, saudara. Dia setia sampai akhir, tidak pernah meninggalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Umur 41 tahun, ayah saya meninggal di dalam Tuhan. Dan dia menjadi inspirasi bagi saya untuk terus belajar setia, sabar, dan bertekun di dalam pengharapan. Ia mengajarkan saya juga untuk terus belajar melayani Tuhan selama nafas masih di kandung badan, saudara. Ingat, saudara, kalau ada pergumulan dan penderitaan yang datang kepada kita, mari kita bersabar,
bertekun menjalaninya dengan penuh keberserahan kepada Tuhan. Kalau hari ini saudara adalah seorang pekerja atau seorang pebisnis yang mempertahankan iman saudara, integritas saudara di tengah-tengah dunia yang sudah korup ini, saya yakin pasti itu tidak mudah. Pasti Anda diserang kanan dan kiri, saudara. Saya yakin ada orang-orang yang berusaha menjatuhkan saudara. Tetapi sabar dan bertekunlah, karena suatu hari kelak Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya untuk Anda. Mungkin ada orang-orang di ruangan ini yang saat ini ketika Anda beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, iman Anda tidak bisa diterima keluarga. Keluargamu mengucilkanmu karena imanmu kepada Kristus. Mereka bersikap sinis dan memandang buruk Anda. Saudara sabar, bertekunlah di dalam imanmu. Karena Tuhan mau pakai imanmu untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di sekelilingmu. Kalau ada di antara kita yang dibenci karena iman kita, entah itu di dalam dunia pekerjaan, di dalam dunia pertemanan, di dalam dunia masyarakat, di dalam dunia pendidikan, buat yang masih pelajar atau mahasiswa, sabar saudara. Bertekun di dalam pengharapan. Karena suatu hari kelak iman saudara akan bersinar di tengah-tengah dunia yang gelap. Dan tidak hanya itu, saudara akan dimuliakan nanti jika sudah waktunya. Tapi saudara, kalau kita ini hari ini menderita, kita bergumul karena dosa kita, membenci orang misalnya, membenci orang itu paling gak enak loh saudara. Apalagi kalau sudah membenci, belajar mengampuni, tapi gak bisa melupakan. Nah, itu tambah gak enak lagi saudara. Kalau kita mengampuni orang saudara, yang untung siapa? Orang itu saudara. Kita memberkati dia dengan pengampunan kita. Nah, tapi kalau kita tidak bisa melupakan apa yang sudah dia lakukan, yang rugi siapa? Kita saudara. Kita bergumul untuk itu. Makanya kalau kita sedang bergumul, menderita, karena dosa kita datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, katakan Tuhan sorry ya, saya sudah membenci orang ini, ajar saya untuk mengasihi. Nah, mungkin sudah berkata, saya gak pernah tuh membenci orang. Pernah gak suka sama orang gak? Gak suka itu adalah bibitnya benci. Goliat itu udah, kalau pas sudah gede, memang susah dikalahkan. Tapi pas masih bayi ya Goliat ya lucu-lucu aja. Begitu. Mungkin lebih gede daripada bayi yang normal. Nah kalau Goliat yang masih bayi, misalnya ketidaksukaan kita terhadap seseorang itu dipupuk terus, nanti jadi kebencian yang kita sendiri susah untuk mengalahkannya. Kalau kita bergumul karena dosa kita, saudara, datang sama Tuhan. Bilang, Tuhan sorry ya. Sorry Tuhan, ampuni saya. Saya mau bangkit dan berjalan lagi. Tuhan gak akan tinggal saudara. Percaya deh, dia gak akan tinggal saudara. Allah itu akan tetap bersama dengan kita. Meskipun kita sudah jatuh. Lalu kita jatuh yang jelas-jelas jatuh, gak minta ampun aja Tuhan datang untuk mati bagi kita, apalagi kalau anaknya ini minta ampun. Pasti Tuhan peluk kita, mengajak kita untuk berjalan lagi. Roh Kudus itu loh, yang akan terus menolong dan menopang kita untuk menjalani hidup di dunia ini, saudara. Seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus, kalau kita melihat ayat yang ke-26 dan seterusnya, maka kita akan menemukan bahwa Roh Kudus itu menolong dan membantu kita di dalam kelemahan kita. Jadi Paulus itu menggambarkan itu seperti ini loh. Kesusahan yang dialami oleh jemaat Roma pada waktu itu sampai membuat mereka itu nggak bisa lagi berkata-kata sama Tuhan di dalam doa. Saking susahnya. Saking nggak tahu jalan keluarnya harus apa. Sampai nggak bisa ngomong lagi di hadapan Tuhan. Makanya tapi kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-26 kita akan menemukan kata ini, saudara, kalimat ini. Roh Kudus berdoa bagi kita, LAITB1. Tapi agaknya ini kurang tepat ya. Karena sebenarnya yang berdoa di dalam konteks ini adalah kita yang berdoa. Tapi karena pergumulannya begitu berat, kita sampai gak bisa ngomong. Lah NIV itu menulis seperti ini, Roh Kudus menjadi perantara bagi doa kita. LAITB2 diterjemahkan lebih baik, tapi ya masih agak membingungkan. Dibilang Roh Kudus menyampaikan permohonan kepada Allah. Artinya tuh gitu loh sebenarnya. Pernah gak sih ngalami situasi yang susah hati banget? Sampai kita tuh gak tahu kita harus ngomong apa. Pernah gak kayak gitu? Semoga gak pernah ya. Tapi kalau pernah seperti itu, Roh Kudus tuh tahu pergumulanmu. Roh Kudus tahu bahwa ya nak,
Kamu mau berdoa tapi kamu nggak bisa. Aku tahu, tapi aku tahu. Lah Roh Kudus menjadi perantara doa kita ini kepada Bapa, kepada Allah. Itu yang dikerjakan Roh Kudus di dalam pergumulan kita, saudara. Banyak hal di dalam kehidupan ini yang kadang-kadang membuat kita nggak tahu kita itu harus ngomong apa di hadapan Tuhan. Kita udah kunci pintu kamar, kita tutup gorden, kita matiin lampu, dikasih yang remang-remang sedikit. Kita mau berdoa sama Tuhan, tapi pas mau berdoa nggak keluar, saudara. Yang keluar biasanya hanyalah air mata. Kayak Raja Daud yang waktu dia diurapi oleh Samuel, saudara. Dia dikejar-kejar Saul, saudara. Disalah mengerti banyak orang. Dia lari, lalu di dalam pelariannya Mazmur 131 Daud menulis seperti ini. Aku menenangkan jiwaku seperti anak yang disapih ibunya. Demikianlah aku di dalam jiwaku. Dia menenangkan dirinya seperti anak yang disapih, saudara. Disapih artinya seorang bayi itu tidak bisa minum air susu ibunya lagi secara langsung. Biasanya anak itu akan nangis, bingung, menjerit-jerit, berteriak-teriak, dan lama biasanya nangisnya. Tetapi menariknya, seorang anak yang seperti ini, dia nggak akan menangis di tempat lain. Dia menangis di dalam pelukan ibunya. Saya sendiri ngelihat kok anak saya berapa waktu lalu disapih. Nangis dia, bener-bener nangis sampai kita tuh nggak tega. Tapi senangis-nangisnya anak saya, dia tuh tetap peluk mamanya gitu loh. Jadi dia bukan nangis tapi terus lari, enggak. Dia nangis tapi tetap peluk mamanya. Kalau saya bisa ngerti bahasa perbayian, mungkin dia akan bilang, saya tuh nggak ngerti kenapa mama nggak ngebolehin saya. Kenapa mama mengizinkan saya di dalam posisi yang seperti ini. Nggak bisa nenen lagi. Tapi saya tetap percaya hatinya mama. Tuhan tuh sama. Kita jangan lari sama Tuhan kalau ada masalah. Datang sama Tuhan dengan menangis, mungkin kita tidak bisa menyampaikan kata-kata, satu patah kata pun gak keluar di hadapan Tuhan. Tapi please jangan lari dan bilang, Tuhan, aku mau tetap berada di pelukanmu. Setidak ngerti tidak ngertinya, yang aku tahu adalah aku ada di dalam pelukanmu. Tuhan mau itu sama kita. Karena kita anaknya, saudara. Karena kita anak yang dikasihinya. Tuhan tidak mau kita cari pertolongan dari orang lain. Tuhan mau kita cari pertolongan hanya kepada pribadinya saja. Berseru, memanggil namanya. Berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Lagu ini indah menurut saya. Kenapa kok indah? Karena di awal lagu ini dia menyampaikan pergumulannya. Bila cobaan, bla 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 diriku, bila kelam kabut, gak hafal saya, bla 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 jiwaku dan lain sebagainya. Intinya dia sampaikan seluruh pergumulannya, tapi pas di ref, coba perhatikan refnya. Apakah refnya ini mengindikasikan dia minta ditolong dari pergumulan itu? Enggak, sudah. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia enggak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Penulis lagu ini mungkin kalau saya interpretasikan secara bebas, oke Tuhan, pergumulan saya banyak. Tapi saya datang sama Tuhan ini bukan mau mencari pemecahan atas masalah saya. Saya mau mencari pribadimu. Seperti anak yang disapih. Saya enggak tahu, saya menangis, saya sedih. Tapi tolong peluk saya Tuhan. Itu. Karena toh saudara, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita ini, Allah itu turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saya nggak salah baca ya, emang saya ganti. Kita yang mengasihi dia, yaitu bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yuk belajar tidak hanya believe in God, tetapi trust in God. Nggak salah kata believe saudara, tapi kata trust itu mengandung unsur pempercayaan diri terhadap seseorang yang memang capable atau mampu untuk melakukan itu. Yuk belajar, percayakan diri kita kepada Tuhan. Belajar untuk trust in God. Sikap yang mengandung pempercayaan diri penuh kepada Allah. Dan ayat yang ke-29 sampai ke-30 Rasul Paulus menjelaskan bahwa kita ini yang
hidup di dunia ini sebagai orang yang sudah dibenarkan, kita sudah dipilih dari awal. Allah memilih kita, Allah memanggil kita, Dia membenarkan kita, dan kita dibiarkan untuk masuk di dalam rencananya sampai akhirnya Allah itu akan memuliakan kita di dalam kekekalan. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa Dia berkata, domba-dombaku mengenal aku, Dia tetap berada di dalam tanganku. Tidak ada seorang pun yang dapat merebutnya dari tanganku. Nanti dibaca sendiri ya, Yohanes pasal yang ke-10, saudara. Ingat saudara, bahwa apa yang kita alami hari ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan diberikan kepada kita. Saudara, pada tahun 1904 ada seorang pemuda namanya William Borden, saudara. Sedikit banyak, saudara pasti pernah mendengar nama ini. Dia adalah orang yang kaya, bersekolah di Chicago High School, begitu ya, SMA. Dia keluarganya kaya, mungkin bukan kaya lagi nih ya, kaya banget. Bukan kaya banget sih, konglomerat mungkin ya. Dan setelah dia lulus dari SMA, dia diberikan kesempatan papi maminya untuk pergi berkeliling Asia, berkeliling Timur Tengah, dan berkeliling Eropa. Saudara. Nah menariknya ketika dia berkeliling itu, hatinya itu ditangkap Tuhan, diajak Tuhan untuk melihat bahwa ada banyak jiwa yang belum dimenangkan. Saudara. Dan dia yang dari keluarga kaya seperti itu, bergumul, lalu kemudian dia memilih untuk menjadi seorang misionaris. Tentu tidak mudah, pasti ada penolakan. Saudara. Dia dianggap bodoh oleh keluarganya, dia dianggap bodoh oleh teman-temannya, sudah dia disalah mengerti banyak orang. Tetapi ketika dia mengalami kondisi itu, dia menulis di dalam Alkitabnya, sudah. Dia menulis di dalam Alkitabnya di bagian yang paling belakang sebuah kalimat bertuliskan no reserve, yang artinya saya nggak punya tujuan lain. Saya cuma mau melayani orang yang belum mengenal Tuhan. Terutama dia mau melayani pergi ke Tiongkok, melayani orang M. Paham ya sudah ya, yang ada di sana, kira-kira seperti itu. Nah ketika dia lulus dari Yale University, karena selain kaya, pinter, komplit sudah ya. Setelah dia lulus dari Yale University sudah, ada banyak tawaran bisnis yang datang kepada dia. Tapi dia tolak sudah. Kalau saya mungkin saya terima sudah. Gagal lagi sudah, kurang latihan lagi sudah. Gagal lucu lagi, emang saya nggak pandai melucu ya kayaknya ya. Lalu kemudian ketika dia sudah menolak semua tawaran itu, sudah, dia menuliskan satu kata lagi di dalam Alkitabnya. Dia berkata, no retreats. Saya nggak akan berbalik. Saya akan tetap pada tujuan saya. Sudah. Lalu kemudian karena dia mau melayani orang M, dia pergi ke Arab, tepatnya di Mesir. Mesir Afrika sih. Dia ke Mesir untuk belajar bahasa Arab, maksudnya begitulah. Dia ke Mesir untuk belajar bahasa Arab, sudah. Lalu ketika dia belajar bahasa Arab, di umur yang ke-25, dia meninggal, sudah, karena meningitis. Sudah. Setelah dia meninggal, di dalam Alkitabnya ada satu tambahan tulisan lagi. Dia berkata, no regrets. Tidak ada penyesalan atas pilihan yang dia buat. Dia hidup enak loh. Tapi dia memilih untuk bergumul dan menderita bagi nama Tuhan. Saya yakin dia ini memiliki pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Saya yakin dia tahu bahwa apa yang dia alami sekarang ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekekalan yang akan diberikan kepada dia. Mahkota kemuliaan yang akan diberikan kepada dia. Bagaimana dengan kita hari ini, saudara? Apakah kita percaya bahwa pengharapan itu akan diberikan kepada kita nanti dalam kekekalan? Atau kita adalah orang yang putus asa, menyerah dalam menghadapi seluruh pergumulan kehidupan kita? Mari kita percaya bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang baik bagi kita. Tapi sekali lagi saya mau mengingatkan, kalau pergumulan dan penderitaan kita itu karena dosa yang kita lakukan, berbalik sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan, dan Dia akan mengampuni kita. Dia akan berjalan lagi bersama dengan kita. Dia akan menolong kita untuk memperbaiki situasi kehidupan kita. Mungkin keadaannya memang tidak berubah, tapi hati kita berubah.
Tuhan bisa balik kok yang jelek bagi manusia menjadi alat yang baik kok untuk kemuliaannya. Itu bisa Tuhan lakukan, saudara. Tapi kalau pergumulan dan penderitaan kita itu bukan karena dosa, dan kita yakin 100% ini adalah pikul salib demi kemuliaan nama Tuhan, jangan gundah, jangan menyerah. Di dalam segala pergumulan hidup kita, saya Tuhan akan datangkan sesuatu yang baik. Maka dari itu, saudara, bersabar dan bertekunlah di dalam segala pergumulan dan penderitaan. Karena Allah menyediakan mahkota kemuliaan di dalam kekekalan. Kabar baiknya adalah Roh Kudus akan selalu bersama dengan kita. Dia adalah sahabat kita, dia adalah penolong kita, dia adalah orang yang, bukan orang sih, dia adalah pribadi yang begitu mengasihi kita, pribadi yang mau menolong kita, supaya kita boleh terus setia kepada Tuhan. Saya selesai berbicara, tapi saya berdoa Roh Kudus tidak akan selesai berbicara bagi saudara. Dia akan menggelisahkan terus hati saudara, sampai saudara notis kehadirannya dan saudara hidup bersama dengan dia selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami sudah diingatkan tentang kesabaran dan ketekunan yang sebagai orang percaya kami harus menjalaninya seumur kehidupan kami, Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, ada banyak pergumulan dalam kehidupan ini. Entahkah itu pergumulan yang kami buat sendiri karena dosa kami, atau pergumulan yang Tuhan izinkan ada untuk memuliakan nama-Mu. Tapi apapun itu Tuhan, kami mau percaya bahwa Tuhan tidak tinggalkan kami. Sebab itu tolong kami untuk bersabar dan bertekun di dalam seluruh pergumulan kami. Karena kami percaya ada mahkota yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Tapi sejujurnya kami juga nggak terlalu peduli mahkota itu ya Tuhan. Yang kami pedulikan adalah nanti Tuhan di dalam kekekalan kami bersama dengan Engkau. Kami tidak mau rewards Tuhan di dalam surga. Kami hanya mau pribadi Kristus itu hidup berdampingan bersama-sama dengan kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa.